Halo guys, sebagai channel gue hari ini gue bakal lanjut lagi nonton anime yang berjudul 86. Ya, di episode kemarin cukup seru juga sih, dimana cukup dalam emosional di antara sisi 86 sendiri dengan sisinya si Lena juga, si MC kita, female lead kita gitu. Nah, di episode kemarin seenggaknya kita sudah mulai bergerak sedikit lebih maju ya. Jadi si Lena sudah mulai kayak menerima gitu bahwa emang mereka itu berbeda gitu. Hal yang paling kemarin gue suka itu adalah mereka itu mengangkat dari sisi dimana mereka itu kayak si Lena itu nganggap kalau mereka itu setara, tapi 86 sendiri itu yang ngerasain hal itu tuh diskriminasi, terus mereka tarung terus, kematian bisa terjadi kapan aja, dan si Lena bisa enak banget ngomong kayak begitu gitu, padahal dia tuh hidup enak gitu di distrik 1 gitu. Dia orang penting lah gitu istilahnya. Nah, di sini dia tuh mengangkat hal itu di mana si Lena sendiri yang enak banget tinggal di distrik 1 terus akhirnya ngomong setara, ya jelas itu hal yang gak etis gitu, karena ya mereka emang emang gak pantas gitu orang-orang yang distrik 1 yang ngomongin hal enak terus akhirnya ngomong ke orang lain bahwa lu setara sama gue gitu. Kalau setara itu misalkan kayak gini, dia tuh maju ke 86 gitu kan, maju ke 86 terus mereka tarung bareng, nah itu baru setara gitu, dimana mereka mempertaruhkan hal yang sama, melakukan hal yang sama, dan bertaruh pada hal yang sama gitu di medan yang sama gitu. Sama lah kayak lu kerja atau gimana ya, mereka bertarung di medan yang sama gitu, mereka baru istilahnya setara gitu. Semua orang setara, semua punya dapat kesempatan yang sama gitu. Nah sih kan enggak gitu. Nah itu gue suka banget mereka mengangkat hal ini gitu. Ini sebenarnya harusnya selalu diangkat di mana berurusan dengan kayak hubungan ras atau gimana gitu. Dan ini mereka mengangkat hal itu. Hebat sih menurut gue 86. Dan akhirnya ya tadi si Lena itu akhirnya mulai bergerak untuk maju, bergerak untuk mulai mengenal teman-temannya gitu. Ya hebat lah gitu. Mulai mengenal anggota-anggota 86 dengan menanyakan namanya, mulai dari namanya gitu. Ya, oke, kita mulai aja untuk episode kelima. Kita soalnya di episode kemarin kita juga mulai tahu ya bahwa masa lalunya si MC cowok kita, si Shin itu ternyata dia kayaknya tahu tentang kakaknya lah, Aninya itu pasti terjadi sesuatu tuh antara Aninya udah mulai gila atau gimana, gue kurang tahu sih. Ya oke lah, kita mulai aja untuk episode kelima. 1, 2, 3. Miris ya. Oh ini kayaknya flashbacknya si Lena, si female lead. Selamat tinggal siapa nih? Ini Legend ya. Siapa nih yang ngamatin si MC? Kakaknya MC kah atau kapten itu? Oh ya kakaknya MC nih kayaknya nih. Iya kakaknya MC, MC cowok. Kakaknya Shin. Dari flashbacknya rambutnya kan coklat atau merah sih? Merah. Coklat.
Ini pride-nya Actisix ya. Dan juga ditambah dengan bertahan hidup kan, karena ya kalau mereka nyerah begitu aja mogok kerja gitu ya, mereka bakal diserang sama Republik, kalau enggak ya mati sama Legion. Ya mau nggak mau harus bertahan. Wah, kayaknya ada something nih. Shoren Ozen. Ya. Iya, makanya tadi gue bingung kan. Kayaknya apa tuh. Udah 5 tahun udah jadi berubah jadi ini dong. Eh, namanya? Apa tuh alatnya kayaknya? Apa tuh yang batu itu alatnya? Dan tadi gue kan bingung ya, katanya kenapa eh, Alba itu ras Alba ya itu ngekucilin orang-orang yang punya rambut berbeda gitulah. Mungkin alasannya karena itu datang dari negara tetangga, itu dari kekaisaran yang membuat Legion. Jadi yang membuat Legion ya meskipun mereka lahir di Republik nih, meskipun mereka besar di Republik, tapi ya mungkin karena ya emang itu kekaisaran lu cuy, itu kekaisaran asal lu gitu kan, akhirnya lu tarung sendiri lah gitu mungkin, makanya ada diskriminasi menurutku sih gitu. Jadi alasannya itu ya karena emang orang-orang itu asal mulanya ya itu meskipun mereka lahir di republik ya mereka ras dari rasnya kekaisaran dan yang membuat religion, jadi mungkin dia emang pengen balas dendam aja gitu, makanya sehingga mereka pada memandang rendah mungkin sebelum adanya serangan legion ya, mungkin bisa jadi republik itu sebenarnya nggak serasis itu, mungkin nggak serasis itu sekarang aja perubahan-perubahan atau mungkin emang sudah rasis tapi ya ya apa tuh nggak terlalu separah inilah sampai sebut kayak pig sampai sebut kayak ini kayak gitu. Balik lagi kayak biasanya. Nih, lo Shota.
Ya itu sih parahnya di situ. Ya berarti dulu nggak seras itu. Ini LDR gini aja. Ini bukan noise, ini oh ini maksudnya ketika orang-orang pada kena mental karena sinkronasi dengan prosesor jadi menyebabkan. Ya kayaknya tuh semua kematian yang dilewatin sama Undertaker sama Shishin. Ya tadi karena dia ya sinkronasi sama si MC jadi sifatnya itu nyambung ke Undertaker dan Undertaker itu punya flashback, apa ya, flashback, punya pengalaman yang gila banget itu masalah kayak ngebunuh orang. Dia udah ngebunuh perasaan itu, dia udah ngebunuh perasaan itu jadi ya
Mungkin dia sering mengalami hal ini, makanya ketika disinkronasi ke handler one yang nggak pernah ngerasain hal itu, jadi kayak ya kena mental lah. Oh bukan, itu ternyata domba hitam ya. Iya kayaknya si siapa tuh namanya domba hitam ini yang nyebabin. Tapi kan dari MC-nya sendiri. Dari para robot-robot Legion ini kayaknya. Tentang gue bingung, gue bingung. Mungkin gue bingung sumpah. Itu berarti bukan dari MC dong. Berarti dari domba hitamnya sendiri berarti. Dari legendnya sendiri, dan legendnya itu kayaknya mengcopy suara kali ya. Kayak legendnya kayak mengcopy suara terakhirnya atau gimana gitu. Oke oke. Oh berarti emang dari MC. Aja gue bingung itu balik-balik dulu. Oke jadi di fusion tuh. Yang kehilangan alasan untuk hidup. Oke. Oh karena si MC sendiri, si Shen.
Tonton, 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 tonton. Tar. Buset, bisa memperkuat juga ternyata. Berarti ada yang bantuin. Gila, kayak Terminator gitu anjing. Ya kayak sama kayak manusia berarti. Pengembala, oke. Oke, oke, oke. Gue gue tadi ingin lah ceritanya tadi. Jadi Legend itu kayaknya ya, intinya ya dia itu ngambil otak dari jasad-jasad, kayaknya jasad-jasad atau apa gitu, karena apa tuh nama, orang-orang itu nggak boleh nguburin jasad di Republik gitu. Gue nggak tahu alasannya apa, tapi kayaknya jasad-jasad itu tadi itu dibawa sama Legion, otak-otaknya itu dibawa sama Legend gitu. Nah, otak yang rusak kan kebanyakan yang yang rusak nih. Nah, yang nggak rusak tadi diapain? Nah, tadi apa tuh nama, menjadikan ya dia menyalin gitu. Jadi Legend itu kayak menyalin otak manusia itu, otak-otak manusia itu. Terus tadi yang si MC yang bisa dengar suara dari domba itu, karena awalnya gue kira si apa tuh namanya, terus kan masih ada. Bentar, apalagi nih MC Shen. Ya itu kakaknya kayaknya. True that. Oke.
Jadi itu tadi untuk episode kelima. Jadi tadi kan kupikir awalnya dia itu kayak semacam psikologi dari si MC-nya gitu, yang bisa akhirnya ngebunuh perasaannya, tapi perasaannya tadi malah keresonansi ke si ceweknya, ke si Handler One-nya. Tapi ternyata bukan itu. Itu ternyata berasal dari Legionnya sendiri, dari Legion yang istilahnya mungkin nyambung. Gue pikir dia itu bisa dengar, semua orang itu bisa dengar, tapi ternyata bukan, digabung. Jadi yang bisa dengar itu adalah si Shin ini, tapi dia itu karena dia prosesor, jadi dia tuh membaginya itu ke teman-temannya yang terhubung sama resonansi sama si Handler One juga, makanya dia bisa dengar juga teman-temannya, terus si Shin juga gitu. Dan alasan kenapa orang-orang itu pada bunuh diri karena emang mereka nggak tahan dengar ke suara teriakan, suara hampir di batas kayak gitu. Nah di sini kan tadi dijelasin kalau misalkan kalau Legion itu bakal bertahan 2 tahun lagi, bakal hilang 2 tahun lagi gitu, bakal berhenti. Tapi nyatanya semakin mereka mendevelop diri ini, apalagi pertarungannya udah berapa tahun, 6 tahun sih, gue lupa, beberapa tahun, dan Actisix itu udah pada banyak yang mati. Jadi bisa jadi otak-otaknya ada yang bagus, ada yang jelek, semua itu udah ditarik semua sama Legion, dan Legion mengembangkan diri di sana. Jadi kayak post apocalypse gitu, bermutasi kayak virus, tapi ini tuh robot, kayak Terminator gitu, kayak Detroit Become Human nih. Kayak robotnya itu mengembangkan diri gitu. Dan itu juga menjadi alasan kenapa si MC cowok kita, si Shen ini, dia bisa dengar suara, bisa tahu di mana aja si Legionnya udah bakal datang atau gimana ya, karena emang yang mengatur penyerangan itu adalah si Legion yang disebut sebagai pengembala itu. Oh ya, dan si Legion itu dapat otak manusia itu karena peraturannya Republik yang nggak boleh ngubur mayat. Terus hasil dari perang Actisix itu sendiri itu yang menyebabkan Legion itu bisa dapat banyak jasad yang otaknya itu mungkin masih bagus, atau otaknya masih ada yang busuk, ada yang jelek gitu kan misalnya. Tapi bisa jadi mereka dapat otak yang bagus juga gitu. Dan kayak mereka dapetin itu, si Legion itu maksudnya dapetin itu bisa disalin gitu lah. Jadi Legion itu ada yang nyalin otak yang masih bagus, gitu. Mungkin alasannya kenapa Republik itu nggak mau orang-orang itu ngubur mayat, karena tadi biar nggak ngabisin tempat gitu. Jadi istilahnya karena mereka kan hidup di tembok, kalau mayat mereka kuburin di dalam tembok juga, ya nanti bakal penuh dong kalau misalnya ada kematian terus-menerus. Jadi si Legion itu kayak bisa mengcopy sisa-sisa kehidupan. Contoh kayak gini, dimana Legion yang nyerang KY itu mungkin mengcopy saat-saat terakhirnya KY gitu. Makanya dia bisa dengar kayak aku tidak ingin mati kayak gitu. Jadi dia mengcopy di saat-saat sekaratnya KY gitu. Pikirannya di saat sekarat yang disalin oleh Legion. Jadi Legion itu kayak mengcopy orang-orang yang emang udah sekarat dan di-copy gitu, masih hidup. Dan itu domba hitam ini bisa jadi menjadi titik revolusi dari Legion itu sendiri gitu, si domba hitam. Dengan dia menyalin otak-otak dari Actisix, orang-orang itu mayat-mayat dari Republik, jadi mereka bisa nge-copy itu sendiri. Mungkin saya kalau misalkan otaknya jelek ya, mereka menyalin misalkan kayak mayat yang udah mati, mungkin ya sama halnya kayak biasa gitu. Tapi domba hitam itu sendiri itu yang paling berbahaya, karena tadi dia bisa ngatur pasukan, dia literally nyalin otak manusia gitu. Mungkin ya ini yang gue dapet sih. Terus kita tadi dapat juga di ending, dimana siapa sih namanya tadi, Shin itu bener-bener dia dicekek sama kakaknya, meskipun gue nggak tahu alasannya kenapa gitu. Apakah karena perubahannya mungkin bisa jadi dialami sama dia ketika mungkin pacarnya kah atau gimana gitu yang mati, atau ibunya, atau mungkin itu setelah dia ketemu sama Lena atau sebelum terakhir. Oke, kita mulai aja untuk
episode ke, oh ya, bentar, bentar, bentar. Tadi kayaknya di ending aku akan ke sana gitu kan, dia bilang si Shin. Mungkin dia ingin mencari si kakaknya itu bukan jasad, tapi mati mungkin. Meninggal mungkin si Shin. Jadi dia pengen meninggal gitu. Mungkin setelah setelah ini ya dia mungkin pengen mati aja gitu. Nggak tahu lah pokoknya. Ya, kita mulai aja untuk episode ke-6. 1, 2, 3. Cukup cukup deep juga loh ternyata 86. Gue pikir kayak kayak operasi militer juga, tapi ternyata dari sisi apa namanya emosional manusianya tuh dapat juga cuy, hebat loh. Atas dibilang bagus. Flashbacknya MC. Sebelumnya kita udah dapat flashbacknya si Lena kan, sekarang kita masuk ke flashbacknya si Shin. Gimana nih? Oh ini kayak di Act 6 ini. Oh kakaknya. Oh oke. Okay. Jadi istilahnya gini, apa tuh namanya? Kayak gue bisa menerka-nerka deh kayaknya. Kayaknya bisa jadi mungkin keluarganya itu terjadi sesuatu gitu di mana mungkin kan dia bilang si Shin bilang kalau misalkan dia hampir mati kan. Terus jadi karena seseorang nyelamatin si Shin makanya si kakaknya itu pengen apa tuh nyekik si Shin gitu, karena ya tadi dia mungkin diselamatin sama orang tuanya atau mungkin siapa, makanya si kakaknya itu masih marah dan kemungkinan si kakaknya itu ketemu sama si Lena yang dia namanya Lena itu setelah kejadian mungkin pas dia udah pergi, maka dia bilang dia nggak bisa balik kan meskipun dia ya pengen balik gitu, mungkin ya karena hal itu. Nah di sini makanya kita kasih lihat bahwa si MC Shin kita, cowok kita ini si Shin dia langsung nemuin tempat robotnya si kakaknya. Ya pokoknya pasti ada perpecahan di antara kakaknya sama Shin. Mungkin kakaknya cuma kayak melampiaskan tapi jatuhnya ya malah ini yang terbelah kemana ini si Shin dan kakaknya hubungan. Oh, oh nambah dua. Oh itu kayaknya diperbarui terus tuh openingnya tuh yang kan awal empat. Yang gue inget ya tadi empat terus dia nambah dua di kanan. Mungkin awalnya cuma dua tuh. Mungkin orangnya mati mungkin. Wow. Nah kita dapat ini kah? Dapat beach episode. Maksudnya filler episode gitu loh. Apa mungkin ini kayak episode 2, episode 3 gitu yang agak awal-awalnya juga kayak gitu juga. Jadi kita ngeliat dari sisinya Act 6.
Wes, woi. Eh, alah. Apa daya mungkin tahu kali. Soalnya cantik banget gitu loh. Mereka pada gak tahu. Lah, mereka belum ketemu ya tadi karena mereka cuma dengar suaranya doang. Cewek cakep sih, Selena cakep. Karena mereka nggak pernah lihat orang-orang dari distrik satu kan sejak mereka lahir. Iya. Yeah. Oh iya nah. Kayak oh berarti gue pikir dia yang mati anjing. Dia kan yang ngomong sama si Lena kan. Gue pikir dia loh. Kayak yang mana sih? Coba kakaknya kan. Oh ini kayaknya perkumpulan Acti Six gitu loh. Iya si Cruel. Siapa sih siapanya tuh yang suka sama si Shin. Nagareboshi. Oh iya, kita di flashback. Itu yang Nagareboshi yang dibilang sama si ceweknya itu yang adegan itu.
Wah, Scorpion. Ya, makanya makin berkembang itu Legion. Duh, 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 jangan, jangan, Aduh, gimana nih? Eh. Itu di kopi tadi kayaknya. Apa ya, bukan kopi. Oh, itu juga menjadi alasan kenapa mereka tuh pada bunuh diri, cuy. Biar si siapa tuh namanya? Oke. Oke, itu alasan kenapa dia tuh dibunuh sama bunuh diri agar Legend itu nggak ngopi otaknya. Nah, kasihan banget ini sumpah sih. Kasihan banget gila. Nah, kan benar. Daya. Oh, dia masih. Ya benar kan tadi. Biar nggak diambil sama Legion. Apa? Apa? Gimana nih? Terus kasihan sih. My God. Daya sama Leka ya. Oh, itu nanti flashback itu tuh ada buat ini cuy. Fuck. Oh, oke. Berarti di kayak tadi gue inget-inget kayaknya yang sebelumnya itu kepalanya hilang cuy yang di kotak itu. Iya yang di robot itu kepalanya hilang. Bisa jadi otaknya itu diambil. Oh, kan benar. Ya benar kan tadi gue bilang.
si siapa tuh namanya, Shin itu karena kematian orang tuanya, makanya dia marah. Dan kayak kejadian setelah ketemu sama Lena itu setelah itu, sampai si Shin ketemu mayatnya si kakaknya, dan palanya hilang, kayak pala itu diambil sama sama siapa tuh namanya, sama Legion. Oh, udah mulai berwarna nih. Mungkin ada artinya kayak itu ya, bunga-bunganya yang awalnya bunga putih tiba-tiba langsung berwarna kayak gitu. Gue masih penasaran artinya apa. Gue belum dapet. Ya, perbedaan mindset sih. Sulit, sulit. Ya makin lagi sulit situasinya cuy. Perbedaan mindset antara orang-orang Alba dengan sulitnya kehidupan 86 nggak bisa disatuin. Jadi ya malah apa, susah gitu loh.
Oh dia punya An Oni juga, punya Ani. Oh kakaknya. Ya, ini ironi banget ya karena dari sisi kakak, dari sisi Shin sendiri paling berat, dari sisinya dia paling berharga gitu. Sangat ironi. Detak jantungnya. Iya. Sebentar ya, tadi itu apa kayak semacam love-nya itu ke si kakaknya atau ke si Shin-nya? Tapi kakaknya kan? Kakaknya atau ke Shin-nya sih? Gue takut takut salah paham nih, soalnya gue nganggepnya dia ke kakaknya. Ya kan ada detik jantungnya gitu, tapi dia ngomong sama Shin kan? Asal detik jantungnya tadi loh, yang deg 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 gitu tadi. Will you remember me? Oke, okay. Ntar apa tuh namanya di eh, akhir-akhir tadi gue takut salah paham nih. Dia tuh sebenarnya ngomong ke kakaknya atau gimana nih? Ntar. Oke, Shin cuy. Di sini bilang berbicara bersamamu sekarang ini juga momen yang berharga berharga bagiku. Oh my god. Yes. Ini ternyata yang membuat dia ini apa malu-malu. Set 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 set. Deg 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 deg. Oh, oh. Itu dia. Oke. Okay. Berarti sama Shin ya. Oke. Okay. Kan gue agak aneh soalnya gue nangkapnya tadi dia ngomong tentang kakaknya terus tiba-tiba dia malu-malu begitu. Jadi gue nggak terlalu baca yang bagian bawahnya. Betul-betul ya Shin ya. Oke. Okay. Oke, terus apa namanya? Perbedaan mindset ya. Jadi di sini orang-orang dari distrik satu sendiri nggak terlalu peduli sama Acti6 dan ya mereka mah tinggal nyerahin apa namanya tugas, nanti bakal ada untuk pasukan dari apa namanya dari apa dari apa markas legend ke markas baru. Nah untuk Spearhead disuruh apa disuruh ngalahin mereka gitu, padahal belum ada pengganti Acti6 nya sendiri. Ribet banget sih. Gue sebenarnya pengen adegan dimana pertemuan antara si MC cewek si Lena sama si Shin ketemu sih. Gue penasaran banget soalnya gue pengen ya mereka tuh tahu gitu Lena cakep cuy. Karena orang-orang aktivis ini tuh kan nggak tahu kalau misalkan para Alba itu pada cakep-cakep semua gitu. Terus kita juga baru tahu apa tuh namanya kalau ternyata mereka itu saling membunuh itu, yang di episode pertama tuh ngebunuh apa dibunuh gitu maksud gue, itu ternyata biar otaknya itu nggak diambil sama Legion gitu. Dan kayaknya kakaknya si Shin itu otaknya itu diambil sama Legion, entah masih bagus apa entah apa gitu. Dan dia dengar suara Shin kan, bisa jadi ada salah satu domba yang ngambil
otaknya si kakaknya, makanya dia nyari itu, si Shin itu nyari palanya itu untuk dibuat, untuk kayak tadi, untuk dibuat sebagai apa itu namanya, batu nisan lah ya. Itu tadi untuk episode ke-6. Ini bagus banget sih jujur ya, 86 itu bagus gitu loh, kayak emosional dapat. Tadi yang pas adegan flashbacknya itu kan dia kayak ngecengin si Daya gitu kan, dan ada hubungan Daya juga sama yang di episode 3 episode 2 yang dia yang malu-malu. Mereka bertiga tuh kalau nggak salah, gue lupa 3 orang, salah satu kan Daya juga ya. Daya itu dia juga yang main ngintip cewek-cewek yang di sungai itu. Di sini kita flashback lagi, si Daya ternyata suka sama si yang rambut biru gitu, siapa sih namanya tadi, Juan gitu. Dan dia dead coy, the fuck gitu, maksud gue dia dead aja. Aneh banget kan, bukan aneh sih, emang gue kayak gue gak kuat man, karena ya cerita tadi tuh ada flashback gitu tuh ada buat dead flag-nya mereka gitu. Ah my god, jadi bagus ya nih. Gak nyangka loh gue ternyata emosional dapat juga loh. Dan gue mungkin yang paling gue suka itu di sini adegan malu-malunya si Lena ya, pas dia ngomong, ketika dia ngomong sama si Shin, itu semacam kayak momen berharga gitu. Tadi gue nggak terlalu baca juga, jadi gue mikir kayak itu si kakaknya atau si Shin nih gitu. Ada si Shin ya, the best moment. Akhirnya kita dapat romance lagi ya, meskipun romance-nya cukup ini juga sih, maksud gue kayak LDR gitu loh, dimana orang masih kan bertanya-tanya gitu kan, kenapa ada orang yang bisa saling suka padahal LDRan. Mungkin di sini bisa dijawab, mereka itu cuma kayak saling dengar suara doang, saling kayak berbagi pikiran setiap malam, tapi ya karena rasa nyaman itu cuy, rasa nyaman, dan akhirnya itu kayak jadi kayak semacam momen berharga gitu aja. Pokoknya gitulah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, bye.